sebagainya. Saya kira Anda bisa melihat, Anda bisa merekam dari yang Pak Feby sudah kupas panjang lebar sebelumnya, itu tinggal dilengkapi. Dan satu hal catatan yang saya mau sampaikan ke kalian semua, dalam melakukan studi besaran ruang itu tidak hanya keluar angka-angka, jadi kita harapkan itu juga ada simulasi ya, bagaimana Anda akan mengatur ruang-ruang tadi. Itu menjadi penting supaya kemudian justifikasi besaran ruang yang Anda tentukan itu bisa diuji begitu. Terutama terkait dengan penggunaan komposisi sistem sirkulasi. Untuk sebuah ruang, kapan kita menggunakan sirkulasi 30%, 50%, 25%, dan seterusnya, bahkan 100 atau 200% ya, itu tergantung dari bentuk kegiatan yang berlangsung pada sebuah ruang ya. Misalkan kayak ruang gimnasium, walaupun mahasiswanya sama, satu kelas cuma 40, tapi kenapa dia begitu besar? Ya karena kegiatannya membutuhkan ruang yang besar ya, orang bisa untuk senam, olahraga dan sebagainya. Tetapi kenapa untuk kelas jumlah siswanya sama tapi membutuhkan ruang tidak begitu besar ya? Karena kegiatannya lebih banyak duduk, mendengar, belajar, dan kemudian keluar kelas saat istirahat. Jadi jumlah siswa tidak otomatis sama kebutuhan ruangnya, tidak otomatis sama kebutuhan sirkulasinya. Itu tergantung dari jenis aktivitas, perabot yang digunakan. Itu akan sangat menentukan. Nah, saya kira tadi sudah Pak Feby ya, panjang lebar jelaskan. Tolong nanti tinggal dilengkapi ininya. Nah, mungkin juga menarik. Tadi ada aktivitas datang dan pulang ya. Ada yang pulang ke asrama, ada yang tidak tinggal di asrama, dia pulang ke rumah orang tuanya. Saya kira nanti ini juga Anda perlu menjelaskan, kan ada sekolah yang memang full boarding school, dia ada asrama full, ada yang memang sekolah-sekolah yang tidak semua harus tinggal di asrama. Nah, Anda perlu berasumsi di situ berapa persen dari jumlah siswanya yang akan tinggal di asrama dan berapa persen yang tidak tinggal di asrama. Nah, itu yang berikutnya. Dan satu hal lagi, karena ini sekolah alam, perilaku membacanya mungkin ini hati-hati. Jadi di situ disebutkan ada datang, parkir, ke upacara, ke kelas, ke lab dan sebagainya. Nah, sekolah alam seperti apa yang Anda mau terapkan itu juga perlu dijelaskan dengan clear ya. Misalkan, apakah Anda akan memakai konsep kelas-kelas klasikal, kemudian pengertian alam itu lebih kepada karena kegiatannya adalah sekolah pertanian dan perkebunan, ada labnya saja, ataukah yang disebut dengan sekolah alam ini juga berbicara kepada konsepsi keseharian mereka, bahwa sekolah mereka, kelas itu pun tidak diartikan sebagai kelas klasikal yang tertutup di dalam ruangan belajar dan dia keluar. Nah, ini penting teman-teman untuk nanti merumuskan fasilitas dari sekolah alam itu sendiri begitu ya. Apakah mereka, kan ada kalau di beberapa sekolah alam yang seperti di Bali itu kan kelasnya tidak banyak. Kelasnya itu berupa ruang-ruang terbuka ya, teater-teater gitu kan. Yang mungkin sekali masuk itu sekali kelas itu sekali 3, tadi kan disebutkan kalau nggak salah itu ada 3 bagian per angkatan ya. Kelas 1-nya ada 3 rombongan, kelas 2 ada 3 rombongan, kelas 3 rombongan, ya, isinya sekitar 30 orang. Nah, sekolahnya mungkin saja lebih banyak, mereka langsung 3 angkatan, 3 kelas itu ya langsung kumpul semua di teater juga bisa. Jadi perilaku sistem belajar mengajarnya seperti apa itu juga menjadi penting. Nah, di Surabaya itu dulu ada sekolah alam, Saim itu saya masih ingat, karena saya juga pernah membantu di situ.
sekolah itu bahkan konsepsi ruangnya itu tidak sama dengan sekolah pada umumnya. Artinya begini, ada sebuah kebebasan yang sifatnya ya bukan bebas kemudian jadi liar begitu ya. Tetapi mereka di dalam kelas itu tidak ada kewajiban harus duduk di kursi. Gurunya menjelaskan ada anak yang mau jelosor di lantai, ada yang mau duduk di pojokan bersandar di tembok, lesehan, itu bebas. Nah, jadi yang saya lihat memang Anda masih sangat hati-hati sekali untuk memaknai sekolah alam itu menjadi semacam sekolah formal, tetapi kemudian ada fasilitas outdoor sebagai kelengkapannya. Saya pikir konsepsi tadi dari studi-studi banding yang sudah kalian buat kan terlihat ya, bahwa sekolah alam itu bicara leadership, bicara tanggung jawab, bicara mengenai empati ke lingkungan, ke sesama manusia dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa diraih dengan pola-pola yang sama. Maka di dalamnya sudah bisa tersirat, ini pasti ada pola-pola yang berbeda. Apakah cara belajar mengajarnya, kurikulumnya lebih banyak berbicara motorik daripada kognitif saja misalkan, ataukah kemudian lebih banyak berinteraksi dengan sesamanya daripada tanda petik ya, eksklusif di ruangnya masing-masing. Kemudian bagaimana kita menghargai perbedaan dan kebiasaan orang dalam menerima pembelajaran, apakah ada yang duduk manis diam rapi, ada yang sambil resehan, ada yang sambil rebahan. Saya pikir esensi sekolah alam ini tolong bisa lebih dieksplor ya, dieksplor. Jadi jangan terlalu takut. Anda bisa lebih berani untuk membayangkan, berimajinasi bagaimana sekolah alam itu dioperasikan. Paham ya yang saya maksudkan terkait ini sekolah alam itu? Paham, Pak. Ya. Jadi seperti sekolah dulu, sekolah alam miliknya Dik Doang ya, salah satu musisi itu kan di daerah Jawa Barat itu bagaimana sekolah itu ya benar-benar berangkat ke sekolah dan pulang itu kotor di lumpur ya dinikmatin aja gitu loh, nggak ada otomatis karena sekolahnya banyak mereka main di kali, main di sawah, belajarnya juga ini ya. Anda jangan bayangkan dia ada kelas yang rapi dan bersih di situ. Jadi benar-benar kelas itu ya mungkin mereka duduk di rumput, berkumpul di lapangan, di bawah pohon, dengarkan gurunya ngomong. Jadi kelas-kelas itu tidak semata-mata menjadi kelas-kelas yang standar yang kita pahami begitu ya. Bagaimana kemudian juga kamar mandinya ya jangan dibayangkan kamar mandi seperti kita harus memakai keramik dan sebagainya ya, karena mereka sering kotornya ya. Kamar mandinya semi open juga toiletnya, memakai batu-batu alam atau bilah-bilah bambu untuk kaki dipijak di situ. Jadi sebenarnya kalau kita mengembangkan sebuah konsep yang benar-benar berbeda, itu nanti jenis fasilitas, cara kita menempatkan WC dengan akses ke ruangan-ruangan itu mungkin itu bisa berbeda sekali begitu, berbeda sekali. Jangan dibayangkan sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, saya kira ini tantangan buat kalian begitu ya, membuat sekolah alam yang seperti apakah sebenarnya yang akan kalian lakukan di situ. Apakah cuma labelnya sekolah alam ataukah totally desain pengelolaan itu benar-benar berbeda. Nah, saya kira itu yang bisa saya tambahkan begitu ya. Tapi terus terang malam ini saya sungguh menikmati presentasi dua kelompok ini menunjukkan progres yang sangat menarik sekali. Saya kira begitu. Mungkin Pak Feby, silahkan Pak Feby. Izin Pak Feby, ini baterainya lowbat. Jadi ya. Oke, jadi beliau sudah keluar. Iya Pak. Oke, baik. Ini kebetulan sudah 9:30. Mungkin sebelum saya akhiri,
Ada pertanyaan kah dari teman-teman sekalian? Sudah cukup jelas? Cukup rasanya Pak. Tinggal Siti aja yang ngomong, yang lain kayaknya udah kelelahan untuk bagaimana ini. Oke, baik. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Saya kira sudah cukup ya pertemuan kita, diskusi kita malam ini. Bagi kelompok-kelompok yang belum presentasi, bisa di pertemuan berikutnya tolong langsung berinisiatif untuk lebih dulu mempresentasikan produknya, karena setiap kelompok membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk presentasi dan kita respon ya, kita respon progresnya. Nanti minggu depan sambil jalan saya akan coba menjelaskan analisis lagi terkait, tentunya yang paling penting itu adalah hidrografi, topografi, dan curah hujan nanti itu terkait dengan perencanaan sistem drainasenya. Nah, nanti sambil jalan kita akan lengkapi semua masukan yang sudah disampaikan oleh kami, kiranya bisa direspon dan di follow up. Untuk minggu depan kita menantikan surprise lagi dari kalian tentang terkait apa yang sudah kalian capai. Terima kasih banyak ya untuk kerja kerasnya. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Yuk, istirahat.